Shalom umat-umat yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran hari Rabu dengan judul Dapatkah Engkau Meminum Cawanku. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapilah kami dan Kau Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami pelajaran Sekolah Sabat ini dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kalau kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45 ya. Khususnya kalau kita mengikuti pelajaran sebelumnya ya, masalah yang terjadi dari Markus pasal 10 ayat 31 ayat sebelumnya itu berfokus pada rintangan utama ketika seseorang memasuki kerajaan Allah ya, di mana rintangan yang terbesar adalah lebih memprioritaskan harta duniawi di atas kerajaan Allah ya, sehingga Yesus pada saat perjalanan ke Yerusalem bersama murid-muridnya, ya, dia di situ ada sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya di Markus pasal 10 ayat 32, ya. Dan yang terjadi adalah para murid Yesus mengira bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk mendirikan kerajaannya. Ya, jadi stigma yang beredar bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan politik ya, dan bukan kerajaan Allah yang dimaksud. Dan dua di antara murid mereka ini memohon kepada Yesus bahwa dikatakan di ayat yang ke-37, berilah kami tempat duduk, seseorang di sebelah kanan dan seseorang di sebelah kiri dalam kemuliaan-Mu. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena apakah yang kita bisa lihat bahwa para pengikut Yesus itu tidak meminta untuk masuk ke dalam kerajaannya. Sebaliknya mereka melobi untuk posisi utama, ya, posisi utama di dalamnya. Ya. Jadi pengen untuk dapat tempat ya. Kalau misalnya di politik pemerintahan kita ya, pengen dapat kursi gitu ya. Pengen dapat jabatan, pengen dapat posisi di menteri dan lain sebagainya, gitu. Nah, yaitu Yohanes dan juga Yakobus di sini ya. Nah, lalu bagaimana respon Yesus? Yesus di sini menjelaskan bahwa para pengikutnya yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan Dia akan menerima berkat ya, di Markus 10 ayat 30. Dan penganiayaan, penderitaan dalam kehidupan ini. Dan dalam ayat yang selanjutnya, ayat 38 sampai 40, Yesus menekankan sekali lagi bahwa kerajaannya itu mencakup cawan penderitaan, bukan kehidupan yang penuh ketuhanan atas orang lain. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya Bapak Ibu bercita-cita untuk menjadi yang terbaik dalam lembaga, organisasi, apapun, termasuk dalam komunitas gerejawi. Akan tetapi Yesus menekankan bagaimana perjuangan menjadi yang terbaik itu harus dilakukan. Nah, di ayat yang selanjutnya dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45, Yesus menetapkan seperti apa seharusnya sikap yang benar dari seorang pemimpin dalam komunitas mereka ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kewarganegaraan kita dalam kerajaan Allah, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan ya, baik di lembaga organisasi ataupun di gereja, yaitu adalah menunjukkan kehidupan yang penuh pengorbanan dan pelayanan, bukan kehidupan yang penuh dengan kekuasaan atas orang lain. Dan Yesus adalah teladan yang harus kita tiru melalui jawaban dan responnya kepada para muridnya ini. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.